Jadi ya, Tate no Yusa, kenapa itu bisa dibilang skill E? Pertama karena sejarah itu berubah. Hero yang dipanggil dari Tate no Yusa harusnya cuma si Naofumi doang. Tiga itu enggak, harusnya enggak, Naofumi doang. Dan apa lo tahu kalau 4 orang itu yang dipanggil ke isekai, Naofumi, terus si Lancer yang tombak, terus yang pedang, terus sama satu lagi yang panah, itu keempatnya dari dunia yang berbeda. Empat-empatnya dari dunia yang berbeda. Ya kan? Pertama yang harusnya dipanggil Naofumi doang, ya kan? Ya karena emang itu hero seharusnya. Hero tuh tadinya cuma satu, yaitu Tate, hero perisai. Nggak ada tuh hero Lancer, nggak ada hero pedang, nggak ada hero panah, nggak ada. Semua itu sejarah karena dirubah sama villainnya. Yang dimana yang harusnya hero-nya tadinya cuma satu, ya kan? Si Naofumi doang. Atau tadinya cuma hero perisai nih, nggak ada yang namanya hero pedang, hero lancer, hero panah, itu nggak ada. Hero tuh tadinya cuma yang perisai doang. Cuma sama villainnya dirubah lah itu sejarah. Karena dia takut sama si skill perisai. Yang akhirnya muncullah hero pedang, hero tombak, dan hero busur. Hero perisai itu dianggap sebagai hero dengan rank E. Karena karena sejarahnya telah dirubah sama si villain yang takut sama perisai, hero perisai, skill perisainya. Dan apa lu tahu villain utama dari Tate no Yusa itu siapa? Nih LN atau WN bang? Ini waktu itu gue baca WN sih. Cuma LN sama WN masih ceritanya masih sama. Garis besarnya masih sama. Cuma detailing ceritanya doang yang agak beda. Cuma garis besar ceritanya masih sama. Dan apa anda tahu siapa villain utama dari Tate no Yusa? Ayo, ada yang tahu kah? Yang jelas dia entitas sebagai dewi. Dia udah muncul dari awal episode, entitasnya dewi. Gua kasih clue tuh. Dia udah muncul dari awal episode, entitasnya dewi. Ya, jawaban Rin benar. Villainnya si Bichi. Jadi Bichi itu aslinya adalah entitas dewi. Dewi kok mati kepenggal? Ya itu ntar dia hidup lagi, hei. Itu cuma tubuh sementara doang. Tubuh waktu dia jadi manusia. Itu kan goblok namanya, ngancurin mental si Naofumi padahal dunia akan hancur tanpa pahlawan. Yang jadi masalah Medea. Medea yang pengen ngancurin bumi. Yang pengen ngancurin dunia itu Medea. Sebenarnya cerita Tate no Yusa tuh muter-muter doang. Asli, cerita Tate no Yusa tuh muter-muter doang. Apakah ending Tate no Yusa Dewi akhirnya dibunuh nggak? Dibunuh. Cuma itu harusnya ya ending Naofumi itu balik ke bumi. Jadi awalnya ending WN itu gantung. Nggak tahu itu si Medea ya atau si Bichi itu mati atau enggak ya. Si Bichi itu mati atau enggak ketahuan tuh. Karena tiba-tiba si Naofumi udah ada di bumi aja, nggak disebutin. Akhirnya para fans itu pada protes. Para fans pada protes kayak, woi ini balikin cerita balikin. Woi ini gimana nih? Masa tiba-tiba kepotong dan bla 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 lah. Intinya fansnya pada protes dan ya akhirnya dibuat lah itu kan. Sebelum Naofumi balik ke bumi itu gimana? Yang akhirnya Medea mati ya kan. Medea mati kalah dan bla bla. Terus Naofumi balik ke bumi. Cuma karena banyak yang gak suka ya kan ending Naofumi balik ke bumi, Naofuminya balik lagi ke isekai gitu loh. Endingnya begitu. Di ending ceritanya itu jadi dewa Naofumi. Iya, ending ceritanya benar jadi dewa. Cuma kan awalnya balik ke bumi dulu, Rin. Jadi awalnya balik ke bumi dulu, ya kan? Tuh ceritanya kepotong tuh waktu lawan si Medea. Kepotong tiba-tiba Naofumi udah ada di bumi dulu. Gue lupa tujuannya apa. Karena udah lama banget gue itu baca anjir. Zaman-zaman gue SMK. Asli, Tate no Yusa. Sebelum ada Rimuru, sebelum cerita isekai kayak sekarang, lu tahu isekai terkenal pertama itu apa? Tate no Yusa. Series isekai pertama yang terkenal banget, ya kan? Itu Tate no Yusa, itu tahun 2013. Gue ingat banget. Jadi sebelum jadi dewa, Naofumi tuh di endingnya cuma itu doang. Cuma balik ke bumi, udah gitu. Pertarungan sama si Medea nggak diliatin. Itu wah, Tate no Yusa tuh gue baca zaman-zaman SMK, gila waktu. Wah. 2013 itu gue inget banget. Karena itu isekai pertama yang gue baca, series isekai pertama yang terkenal banget. Bahkan sebelum Rimuru, sebelum Overlord, salah satu pelopor isekai selain Mondaiji Tachi, Dog Days, Zero no Tsukaima, yaitu Tate no Yusa.
Bukankah Saitama yang kuat karena pernah lawan dewa sampai dunia hilang? Masalahnya Naofumi bisa ngancurin dunia, bisa ngebuat dunia. Intinya begitu. Makanya tuh pas season 2-nya nongol, bah gua kecewa berat sih. Tateno Yusa tuh pas season 2-nya nongol, anjing gua kecewa banget, sangat-sangat kecewa gua sama season 2 Tateno Yusa tuh. Sangat-sangat kecewa gua.